Selamat pagi, Shalom, pelayan firman dan majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Pantekosta. Di hari Pantekosta ini, kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus kepada para murid. Pencurahan Roh Kudus ini membuat para murid dipenuhi di dalam dan oleh Roh Kudus. Mereka dipulihkan dan dipersatukan sebagai satu tubuh Kristus. Diberikan keberanian, semangat, karunia, dan kuasa untuk memberitakan Injil kepada segala suku, bangsa, dan bahasa, supaya semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita yang hadir untuk merayakan hari Pantekosta saat ini juga diyakinkan bahwa kita dan seisi keluarga kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis juga pasti telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kita pun dipulihkan dan dipersatukan sebagai satu tubuh Kristus, diberikan api keberanian, karunia dan kuasa yang dapat membakar semangat untuk memberitakan Injil serta bersaksi tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Melalui tema Api Roh Kudus Membakar Hati yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Charles Gultom, kita diajak untuk menghayati hembusan Roh Kudus. Mari alami dan rasakan kekuatan Roh Allah yang turun dan hidup di dalam diri kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita bangkit berdiri dan dengan hati bersyukur penuh sukacita, kita menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah persekutuan kita sambil menaikkan pujian dari NKB nomor 103 ayat 1 dan 2, murid-murid telah berhimpun. Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat GKU Petra Pondok Pucung, mari kita memulai ibadah Minggu 23 Mei 2021 dengan keyakinan ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Masukilah ibadah Minggu Pentakosta ini dengan sukacita, karena Sang Sumber sukacita telah mencurahkan rohnya bagi kita, dan Ia ada bersama saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka nas introitus diambil dari Kitab Mazmur pasal 2 ayat 6, 8, dan 9. Demikian firman Tuhan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Mari saudara-saudara, bersama dengan Sang Pemazmur, kita mengagungkan karya Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 104 ayat 30-34 secara bergantian. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Biarlah renunganku manis kedengeran kepadanya. Mari kembali kita memuji Tuhan dari lagu NKB nomor 100 ayat 1 dan 2. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Jemaat Yesus Kristus yang Allah kasihi, marilah kita mengaku salah dan dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Tuhan telah memberikan roh-Nya kepada kita, supaya kita hidup dan memanggil nama-Nya dalam Roh Kudus. Allah juga telah mengutus kita untuk menyatakan kesaksian melalui kata dan perbuatan dalam perilaku hidup sehari-hari. Namun, sudahkah kita dengan setia melakukan tugas panggilan tersebut? Mari saat ini dengan kepala yang tertunduk kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa secara pribadi.
Mari kita berdoa. Roh Allah yang hidup, rengkuhlah kami dengan kasih-Mu, supaya kami mampu mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi ciptaan-Mu. Kami rindu kehidupan di bumi ini dipenuhi dengan cinta kasih seorang terhadap yang lain. Ampunilah kami karena sering tidak mampu menghayati kehadiran Roh-Mu yang ada di dalam diri kami, yang mendamaikan dan mempersatukan. Ya Roh Kudus, berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami, sehingga kami mampu menciptakan hidup yang harmonis, penuh kasih dan saling menumbuhkan dengan sesama kami. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami untuk bisa melawan roh perpecahan yang ada di sekitar kami dan mampu meneruskan misi-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat, kembali kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 201 ayat 1 dan 2. Sering kutanya pada diriku.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita menghayati berita anugerah bagi kita melalui surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebagai bagian dari jemaat yang kudus dan am, mari kita mengingat dan mengucapkan pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Sidang Bapak Pendeta Charles Gultom. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 233 ayat 1 dan 2. Roh Kudus turunlah. Dengan cahaya
Bapak Ibu warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung, mari kita berdoa untuk siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami sebagai orang percaya tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim dan piatu. Kami mendapatkan Roh Kudus yang menjadi penolong, penghibur, dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Kiranya Roh Kudus juga yang memberikan kami hati yang haus dan rindu dipenuhi oleh firman Tuhan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Salam kangen dan salam rindu Bapak Ibu Saudara warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung. Kita rindu supaya kita diberkati oleh firman Tuhan meski melalui ibadah online, dan kita berdoa dan berharap agar gereja dapat segera melakukan ibadah secara onsite. Bapak Ibu Saudara warga jemaat, mari kita ambil Alkitab kita. Tema ibadah minggu kita, api Roh Kudus membakar hatiku. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung, hari ini kita memperingati dan merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu ada satu peristiwa yang luar biasa hebat, di mana Allah melakukan karya yang luar biasa di tengah-tengah para murid-murid untuk meneruskan misi pelayanan Tuhan Yesus Kristus, yaitu diutusnya Roh Kudus. Satu masa baru bagi murid-murid ketika mereka ditinggalkan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus yang menjadi roh penghibur, roh penuntun, roh yang menuntun kepada seluruh kebenaran bagi para murid-murid. Nah, Bapak Ibu Saudara warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung, secara umum simbol yang diberikan Alkitab tentang Roh Kudus yang umum adalah simbolnya adalah burung merpati, yang kedua adalah angin atau nafas, dan yang ketiga adalah api. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bagian hari ini membahas tentang simbol Roh Kudus sebagai api. Atau dalam peristiwa Pentakosta dikatakan seperti lidah-lidah api. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara warga jemaat, saya memang secara khusus mengalami kesulitan untuk memahami bagian apa itu arti lidah-lidah seperti nyala api. Ya. Memang betul, api
Dalam Alkitab dikaitkan dengan penghukuman Tuhan. Ya. Api dikaitkan dengan satu peristiwa di mana Tuhan mengizinkan penderitaan. Ya. Tetapi apa arti lidah-lidah seperti nyala api? Ya. Bapak Ibu Saudara, saya menemukan ada satu peristiwa yang Alkitab catat, bagaimana Allah berkata-kata dan menyampaikan sesuatu dari api. Ya, mari kita lihat ada satu bagian, yaitu Ulangan pasal 4 ayat 33 sampai 36. Ulangan pasal 4 ayat 33 sampai 36. Saya hanya membaca ayat 33 dan 36. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kudengar dan tetap hidup? Ayat 36. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Ya, saya membaca versi bahasa Indonesia masa kini, ya, ayat 33. Pernahkah ada bangsa yang tetap hidup setelah mendengar suatu ilah berbicara kepada mereka dari api, seperti yang kami alami? Lalu ayat 36 dikatakan, dari langit Ia mendengarkan suaranya kepadamu untuk mengajar kamu. Di bumi ini Ia telah memperlihatkan kepadamu apinya yang hebat, dan dari api itu Ia berbicara kepadamu. Bapak Ibu Saudara warga jemaat, inilah satu-satunya kali di mana Tuhan menyatakan firman-Nya bersamaan dengan api. Ya, api dan firman disampaikan dalam satu peristiwa yang sama, yaitu ketika Tuhan mempamerkan dirinya. Dia ingin mau menyatakan bahwa akulah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada bangsa yang boleh dengar apa yang kau dengar saat ini. Dan tidak ada bangsa boleh dapat keistimewaan. Ada api yang tidak menyatakan penghakiman, tetapi api yang menyatakan siapa Tuhan. Api yang menyatakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara warga jemaat, peristiwa ini terulang kembali, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ada api yang menyatakan firman Tuhan. Itulah makna lidah api. Sebab lidah itu berkaitan dengan perkataan. Betul ya? Dan saudara kalau mau menggambarkan perkataan, simbol yang dipakai bukan hanya mulut, tetapi juga adalah lidah. Lidah yang berbentuk api adalah penggenapan dari Ulangan pasal 4 ayat 33 dan 36. Ada api dan ada perkataan Tuhan yang dinyatakan secara bersamaan. Saudara, jika kita lihat betapa dahsyatnya gambaran lidah api itu menyatakan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan yang membawa satu puncak dari pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Yesus disalibkan dan akhirnya dibawa ke dalam satu peristiwa, dia naik ke sorga. Semua peristiwa pelayanan Tuhan Yesus itu adalah satu bagian sejarah, bagian pengetahuan, bagian kebenaran yang akan diteruskan oleh Roh Kudus dan para orang-orang percaya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus membawa ini dengan satu simbol lidah api. Simbol lidah api mau menyatakan bahwa
perkataan Tuhan yang kudus, bahwa Dia adalah Tuhan bagi umatnya. Kiranya ini benar-benar menjadi pencerahan yang besar bagi kita. Ya. Ada kaitan antara Kisah Para Rasul pasal 2 dengan Ulangan pasal 4. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memanggil umat Tuhan dan menyatakan firman itu melalui lidah-lidah api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa harus mesti ditunjukkan, dinyatakan simbol dengan lidah-lidah api? Bapak Ibu Saudara, kita melihat Tuhan sedang menggenapi pekerjaannya. Tuhan mengangkat Yesus Kristus menjadi Raja. Mazmur pasal 2, Raja Daud telah menubuatkan bahwa ada satu Raja yang akan memimpin sepanjang sejarah dan memimpin semesta ini. Dan Raja Daud telah menuliskan di Mazmur pasal 2. Kita baca bersama-sama kembali Mazmur pasal 2. Dikatakan ayat 6, Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Roh Kudus memperkenalkan tentang kemenangan Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan menyampaikan terus berita bahwa Yesus Kristus itu yang disalibkan itu adalah Raja yang menang bagi bangsa-bangsa. Saudara, sekarang bayangkan betapa besarnya peristiwa Pentakosta. Bapak Ibu bayangkan, Pentakosta adalah satu peristiwa Roh Kudus menyatakan dengan angin dan juga dengan lidah-lidah api. Roh Kudus membuat semua orang yang menonton itu menjadi takjub oleh karena kehadiran Roh Kudus. Ini menandakan bahwa dunia ketika Pentakosta terjadi, saat itu dunia telah jatuh ke dalam dosa. Bukan hanya umat percaya, tapi juga pemimpin-pemimpin agama dan imam-imam besar yang menganiaya Yesus Kristus dan juga yang menganiaya nabi-nabi dan juga rasul-rasul berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya peristiwa Pentakosta harus dikaitkan dengan betapa besar dosa manusia pada hari itu. Itu sebabnya Roh Kudus datang dan menyatakan wujudnya dengan lidah-lidah api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kalau kita lihat sejarah, Allah telah menetapkan Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kejadian pasal 12 ayat 2 dikatakan, Abraham dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan berkat itu juga diulangi dalam Mazmur pasal 2. Bahwa Allah menetapkan Daud sebagai raja yang dipilih. Dan bukan hanya itu, dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Artinya ketika dunia sedang jatuh dalam dosa, Allah sudah menyiapkan pribadi-pribadi, orang-orang pilihannya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Dimulai dari Abraham, lalu dilanjutkan dari Daud sebagai raja, dan dilanjutkan kepada murid-murid pada hari Pentakosta supaya mereka menggenapi akan
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, yaitu mereka menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita harus memahami Pentakosta itu dari sisi manusia sedang jatuh ke dalam dosa, dan tugas kita adalah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia itu. Sebabnya setiap saksi membutuhkan lidah-lidah api untuk bersaksi dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan utus murid-murid pergi keluar, ya, Tuhan tidak lagi memakai tanda yang besar itu. Ya. Tuhan tidak lagi pakai api yang seperti lidah ataupun tanda angin yang besar. Tetapi Tuhan sedang bekerja melalui Petrus dan murid-murid yang lain. Ya. Mereka lah yang tampil keluar untuk menyatakan firman Tuhan. Waktu Tuhan menyatakan diri kepada manusia, tidak lagi dengan angin yang keras, tidak lagi dengan api, tetapi semua itu disembunyikan di dalam diri para saksi. Maka Tuhan menunjukkan kuasa yang sangat besar, tetapi Tuhan juga menyatakannya dengan cara yang tersembunyi. Saudara dan saya akan meremehkan pekerjaan Tuhan kalau kita hanya melihat hal-hal yang tersembunyi saja. Ya. Tetapi jangan heran mengapa kuasa khotbah Petrus begitu luar biasa. Karena ada angin besar, ada lidah api yang menguasai Petrus dan para murid-murid, sehingga hari itu ada 3.000 orang percaya yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus dan kesaksian dari Petrus. Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan juga turun memberikan bahasa-bahasa yang lain? Karena Tuhan ingin menyatakan ini waktunya berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkat Tuhan mau menyatukan mereka menjadi satu, menjadi milik Kristus. Seluruh bangsa sekarang boleh dipanggil oleh Tuhan untuk mengenal siapa Raja satu-satunya. Cuma ada satu Raja, yaitu Yesus Kristus. Cuma ada satu Juru Selamat, yaitu Kristus sendiri. Dan sekarang Tuhan panggil bangsa-bangsa untuk berkumpul menjadi satu. Waktu Roh Kudus turun, Roh Kudus memperkenalkan kepada semua orang, sekarang kamu akan disiapkan sebuah identitas baru, tradisi baru, suatu pekerjaan baru yang akan mengubah seluruh hidupmu. Tradisimu yang lama menjadi kecil artinya, dan tradisimu yang baru ini yang menjadi penting artinya. Maka Roh Kudus turun, dia memberikan kepada rasul-rasul bahasa-bahasa yang lain. Apa artinya bahasa-bahasa yang lain itu? Ada perombakan identitas. Identitas baru diberikan, dan murid-murid berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Orang Yahudi bicara bahasa Mesir, orang Yahudi bisa berbicara bahasa Mesopotamia, orang Yahudi bisa berbicara bahasa Arab. Ini adalah perubahan identitas. Ini menunjukkan identitasmu yang lama tidak lagi penting. Ada identitas lain yang juga penting. Ada bahasa-bahasa lain yang juga penting. Itu artinya Roh Kudus memanggil bangsa-bangsa yang lain. Roh Kudus memberikan berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan panggil bangsa-bangsa untuk tunduk kepada Raja, yaitu Yesus Kristus. Dan kamu semua umat menjadi umat yang baru. Kamu milik Tuhan, dan sekarang kamu mengerjakan menjadi ciri daripada tradisi umat baru. Inilah yang Tuhan nyatakan pada rasul-rasul yang diberikan bahasa-bahasa yang lain. Sehingga mereka sadar yang mereka ucapkan bukan identitas mereka sendiri.
Ini identitasnya orang lain. Berarti Tuhan mau panggil orang lain juga untuk menjadi satu di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting di tengah-tengah gereja kita, terutama GKOI Petra Pondok Pucung. Ketika Roh Kudus memberikan bahasa yang baru kepada rasul-rasul, ini mau menandakan bahwa kita tidak boleh menganggap suku bangsa kita atau bahasa kita menjadi lebih utama atau lebih unggul daripada suku bangsa atau bahasa yang lain. Ya. Semua kita menjadi setara karena apa? Berkat Tuhan itu berlaku buat seluruh suku bangsa, seluruh bahasa di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebabnya saya mau mengambil 3 refleksi daripada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini. Saudara, yang pertama adalah Pentakosta, artinya Roh Kudus hadir di tengah-tengah dunia yang berdosa. Roh Kudus hadir di tengah-tengah dunia yang telah menolak Tuhan. Ya. Manusia dan dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan juga banyak orang-orang percaya telah jatuh dalam dosa. Tetapi Roh Kudus, roh kebenaran itu, roh penghiburan itu selalu berada dalam diri kita bagi orang percaya. Dan ingat bahwa Yesus Kristus yang bersemayam di sorga itu telah menang. Mazmur pasal 2 ayat 4. Dan juga itulah yang dinyatakan dalam khotbah Petrus, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 35. Mari kita lihat bagian ini. Duduklah di sebelah kananku, di kanan Tuhan, sampai Tuhan buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Inilah isi khotbah Petrus bagi para pendengarnya dan buat kita hari ini. Bahwa di tengah-tengah dunia yang sedang berdosa hari ini, di tengah banyak-banyak orang yang menentang kehadiran kita, ingat ada janji penghiburan buat kita, bahwa Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh kita menjadi tumpuan kaki kita. Bagian yang kedua dalam peristiwa Pentakosta adalah Pentakosta tidak bisa dipisahkan dari firman dan api. Firman Tuhan dan api itu memberikan pesan penting buat kita. Sama seperti api memurnikan sesuatu, maka Roh Kudus juga akan memurnikan motivasi kita, memurnikan motivasi kita melayani. Ya, sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita singkirkan ya hal-hal yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Mari kita singkirkan hal-hal yang membuat kita tercemar sehingga kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebabnya Mazmur pasal 2 ayat 11 dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Roh Kudus akan menuntun hidup kita dan akan terus memurnikan kita sehingga kita menjadi orang percaya yang hormat, yang tunduk kepada firman dan kepada Roh Kudus. Setelah bagian yang ketiga, Pentakosta tidak bisa dikaitkan dengan penggenapan janji Tuhan untuk kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkat bagi bangsa-bangsa itu dilakukan dengan cara kita bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Dimulai dari Abraham, dilanjutkan dari Daud, dan dilanjutkan lagi oleh para murid-murid. Dan hari ini tugas itu diberikan kepada kita orang-orang percaya. Ingatlah Bapak Ibu, hidup kita di dunia ini bukan hanya untuk diri kita,
tetapi ada perutusan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, bagi suku-suku bangsa. Dan itulah hari Pentakosta yang mengingatkan peran kita. 3 hal, bahwa Yesus Kristus sudah menang. Dia akan menuntun kita di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Yang kedua, ingat, Pentakosta artinya api yang menyucikan kita. Ada kata-kata Tuhan hadir dalam perkataannya, dan Tuhan akan memurnikan kita. Dan yang ketiga, ingat, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Betapa pentingnya tugas itu, dan tugas itu tidak dilakukan oleh seorang perseorangan. Kita dipanggil dalam keluarga, kita dipanggil di tengah-tengah gereja untuk mewujudkan tugas dan panggilan itu. Bapak Ibu, selamat menjalankan peran kita dan tugas kita di hari Pentakosta ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Firman-Mu meneguhkan kami untuk kami menjadi orang percaya yang berbeda di tengah-tengah zaman ini. Tolonglah kami agar kami terus dipimpin oleh Roh Kudus, diberi kepekaan supaya kami dapat mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan Roh Kudus berbicara, bahkan menuntun jalan-jalan kami di tengah-tengah dunia ini, dan kami dapat menjadi saksi yang efektif di tengah-tengah panggilan hidup kami. Kami sebagai pekerja, kami sebagai orang tua, kami sebagai majelis, kami sebagai rohaniwan, dimanapun Tuhan tempatkan. Ini doa dan suruh kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari PKJ nomor 98, ayat 1 dan 2. Ya Roh Kudus, baharuilah. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Tuntun hidup kami, saling mengasihi dan jauhkan perpecahan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang menuntun kami kepada segala kebenaran. Hari ini kami berterima kasih, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami
menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang mulia dan buah-buah roh di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat terus bersaksi melalui kata dan perbuatan. Kami berdoa secara pribadi, keluarga dan gereja, agar kami dapat peduli kepada sesama kami, peduli kepada bangsa ini, peduli kepada keadaan dunia yang saat ini sedang memasuki masa-masa pandemi gelombang kedua. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami setia pada perkara-perkara yang kecil, tetap menjaga protokol kesehatan. Ajar kami untuk menjaga kesehatan mental dan rohani kami, sehingga kami dapat tetap tangguh menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa buat bangsa ini di tengah makin bertambahnya orang-orang yang tidak disiplin. Bahkan jumlah penderita COVID semakin bertambah meskipun sudah hampir 60% orang divaksin. Tolonglah ya Tuhan, kendalikan seluruh warga untuk mereka tetap menahan diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas maupun kegiatan-kegiatan yang melakukan konsentrasi massa. Kami berdoa juga usaha pemerintah untuk menanggulangi COVID ini. Biar Tuhan mau menolong supaya pemerintah, juga Menteri Kesehatan, seluruh tenaga medis, juga pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bekerja sama menanggulangi pandemi ini. Berkati juga bangsa dan negara kami, beberapa tempat mengalami bencana. Tuhan tolonglah agar semua pihak, baik negara maupun gereja, dapat berperan untuk meringankan penderitaan yang mereka alami. Kami berdoa juga buat orang-orang yang saat ini mengalami lemah tubuh di tengah-tengah warga jemaat kami di Gereja Petra Pondok Pucung. Tuhan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu agar mereka pulih dan sembuh. Kami berdoa juga buat seluruh kaum ibu, sebagai ibu rumah tangga maupun ibu pekerja, ibu yang menanggung banyak beban oleh karena banyak orang yang tinggal di rumah karena work from home dan juga aktivitas di rumah yang begitu berat. Tuhan, berikan semangat yang tinggi bagi mereka. Berikan bijaksana bagi mereka untuk tetap menjaga kerohanian mereka. Mereka memiliki satu spirit dan semangat untuk tetap melayani di tengah-tengah rumah tangga mereka masing-masing. Berkati buat warga jemaat secara khusus, buat ibu-ibu yang saat ini single parent atau ibu-ibu yang janda. Kami berdoa Tuhan juga memberikan penghiburan bagi mereka. Kami percaya Engkau Allah yang tetap menemani mereka di tengah-tengah kesendirian mereka. Hapuslah air mata mereka, hapuslah kesedihan mereka. Tuhan tolong mereka untuk mereka tetap produktif, bahkan menjadi pendoa di tengah-tengah keluarga, gereja, dan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami menaikkan ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, "Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan, Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Ulangan 16 ayat 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, kita kembali menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 241, ayat 1, 2, dan 3. Inilah hari ke-50. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Hasil pertama mengandung janji untuk panen akhir. Nanti tuai yang purnama datang, janganlah khawatir. Untuk siapakah panen purnama itu? Tuhan sumber anugerah. Marilah kita berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa Sorgawi, Engkau yang berkenan atas usaha dan kerja kami, atas pekerjaan kami. Di hadirat-Mu kami bertelut syukur dengan menghaturkan persembahan usaha dan kerja kami. Kiranya Engkau memberi kekuatan, kesehatan, dan kemurahan, agar kami bisa bekerja dengan tekun dan giat, jujur dan berhasil baik. Kami memohon kemurahan-Mu, agar usaha dan pekerjaan diberkati rejeki, kelancaran, dan kecukupan. Kami memohon kemurahan-Mu memberikan akal budi dan hikmat, agar kami dapat bekerja dengan giat, jujur, dan bertanggung jawab. Ajar kami untuk selalu bersyukur di setiap hal yang terjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan hasil pekerjaan dan usaha kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih.
bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Bapak Ibu Saudara, warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung, pada minggu kenaikan Tuhan Yesus ini, saudara telah mendengar firman Tuhan. Untuk kita percaya bahwa Yesus Kristus telah menang, meski kita saat ini diutus di tengah-tengah dunia yang berdosa. Pentakosta adalah lidah-lidah api yang akan terus memurnikan hidup kita. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita diutus untuk menjadi berkat, dan pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu dengan kuasa Roh-Nya. Amin.